Sekarang kan sudah banyak bantuan yang nggak ada ya Pak ya. Pajak Moro Muda. Iya betul, saya setuju. Lagi stres lagi sekarang TikTok di banned ya live-nya. Waduh itu banyak banget loh Pak teman-teman saya. Itu pemicunya mungkin ya. Oh iya mungkin lah ya Pak, menjadi salah satu pemicunya. Cuman kalau misal kita ngomongin kenapa kok meletusnya tuh baru sekarang gitu Pak? Apakah ada pemicu-pemicu lain yang menyebabkan sekarang aja nih? Maksud saya kebijakan pemerintah dengan DPR utamanya yang dipilih oleh rakyat ini, harapan saya ya statementnya hati-hati. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Lantai 3, podcastnya anak muda yang informatif dan selalu menyajikan berita-berita terkini dan terupdate. Di episode podcast kali ini bareng sama aku Alzena yang akan bahas seputar kejadian yang cukup menegangkan ya di Indonesia belakangan ini, karena menjadi satu fenomena yang menjadi awan gelap yang menyelimuti semua lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentunya hari ini aku nggak sendirian, masih bareng bersama Bapak Prayogi Pangestu. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sena. Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol seputar kejadian yang lagi hype banget nih belakangan ini di Indonesia Pak ya. Gimana tanggapan dari Pak Prayogi sendiri terkait dengan aksi demo yang sangat wow banget gitu Pak ya di seluruh Indonesia ini? Iya, memang Mbak Sena, situasi ini sudah diprediksi sebulan yang lalu. Iya. Dikala pertemuan Menteri Pertahanan ya, bersama teman-teman HMI di Jakarta itu sudah ada gejala sebetulnya. Mungkin ini akumulasi akumulasi dari beberapa suara dari masyarakat atau mahasiswa yang kurang didengar. Antisipasinya ya kayak begini. Akhirnya ada kan barengan ya. Mahasiswa, buruh. Ini akumulasi saya melihat cuma ada sedikit kesikapan dari pemerintah. Demo kan biasanya siang Mbak ya. Iya. Betul. Tapi hari ini kita dilakukan malam hari. Betul. Inilah perlu badan negara, intelijen negara mungkin nggak menyangka kegiatannya spontan. Terus demo sekarang itu mulai beda lagi. Tuntutannya kan sudah kebijakan pemerintah. Tapi sekarang kebijakannya DPR ini. Kadang kita ya bingung ini. Betul Bapak. Jadi masih mungkin kita belajar lagi, buka dokumen lagi. Kenapa ini kok larinya ke DPR. DPR itu sempat didemo di zamane Gus Dur. Di Gus Dur. Zamane Gus Dur, terus sudah landai berhenti. Nah sekarang muncul lagi di DPR. Ada apa ini? Mungkin negara kaget juga ya. Saya bilang kaget loh kok larinya ke DPR. Ke DPR. Jadi gebrakan baru lah Pak. Inovasi. Inovasi cuma saya melihat gerakan mahasiswa atau rakyat Indonesia ini ya akumulasi wis capek lah ya, capek betul. Mungkin kita di bawah ini yang ngalami ekonomi lagi sulit juga ya Pak. Iya betul Bapak. Ekonomi lagi sulit, lapangan pekerjaan juga lagi susah-susahnya untuk dicari sama anak-anak muda gitu ya Pak. Apalagi teman-teman media sekarang ya. Betul Bapak. Jadi memang akumulasi dari semua kejadian ini. Mungkin saya membandingkan dengan era yang lama, di eranya Pak Jokowi masih banyak bantuan. Iya sebenarnya. Sekarang kan sudah banyak bantuan yang nggak ada ya Pak ya. Pajak Moro Muda. Iya betul, saya setuju. Terus banyak sekali kayak royalti kemarin kejadian royalti yang nggak boleh putar musik. Wah itu kan jadi problem juga buat kita Pak. Akhirnya kita semua di bawah ya stres itu loh. Iya betul. Ngapain negara sudah begini nggak di stop. Iya. Lagi stres lagi sekarang TikTok di banned ya live-nya. Waduh itu banyak banget loh Pak teman-teman saya update story. Ini kerjanya kita jualan di TikTok Shop. Kok ini malah di banned, gimana ceritanya? Nah, itu perlu dikaji ulang. Maksud saya gini.
kesiapan negara sebetulnya masyarakat bawah itu gampang sih. Kalau saya mikir, yang penting untuk makan ada. Saya kira nggak akan terjadi kayak begini. Jadi kesulitan ekonomi pasti puncaknya di situ. Lapangan kerja nggak ada, golek duit tangel. Ya inilah kejadian yang ini yang saya anggap luar biasa. Bom waktu, Pak. Bom waktu. Betul. Jadi memang kebijakan Bapak Presiden ya memang di bawah itu kan sudah parah, Bapak, ya parah. Jadi efisiensi bagi kita semua yang di bawah ini mungkin sangat-sangat luar biasa, tertekannya masyarakat sehingga akumulasi ini kayak gini. Iya betul. Pak, tapi terkait dengan aksi demo ini kan sebenarnya fokus kita lebih ke tunjangan di DPR yang mencapai 3 digit itu. Sebenarnya fokus utamanya kan di situ, Pak. Itu pemicunya mungkin ya. Oh iya mungkin lah ya Pak, menjadi salah satu pemicunya. Cuma kalau misal kita ngomongin, kita fokus ke DPR dulu nih Pak ya. Kalau misal kita ngomongin tunjangan di DPR yang mencapai sekian ratus juta. Nah sebenarnya kan kabar-kabar seperti ini udah jauh beredar sebelum momentum demo ini. Bahkan semisal teman-teman nih yang update di sosial medianya atau menjadi anak sosmed banget, waktu zaman-zaman pemilihan legislatif 2024 lalu ada salah satu caleg ya perempuan, dia tuh juga berstatement kok Pak, kalau dia membeberkan kalau tanggal sekian gaji DPR tuh segini, tanggal sekian segini. Nah tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, kenapa kok meletusnya tuh baru sekarang gitu Pak? Apakah ada pemicu-pemicu lain yang menyebabkan sekarang aja nih demonya tuh sekarang aja gitu loh? Kenapa nggak kemarin-kemarin gitu? Mbak Sena, kita mungkin bandingkan di periode lalu ya, masyarakat nggak lapar. Ya masih ada BLT, apa banyak bantuan ya? Iya, salah satunya jadi, BLT. Masyarakat Indonesia kan gampang tuh ya. Kalau kenyang pasti diam. Iya, betul. Ataupun kebijakan, kita tahu kebijakan BBM kayak apa ya, mulai naik. Tapi ada impact ke masyarakat gitu loh. Empati ke masyarakat. Betul. Jadi masyarakat bawah itu perlu diperhatikan benar. Sekarang mau Mbak, anak kuliah. Iya, anak kuliah sembarang, duit juga nggak ada. Ya pusing lah. Maksud saya kebijakan pemerintah dengan DPR utamanya yang dipilih oleh rakyat ini, harapan saya ya statementnya hati-hati. Di lapangan itu sekarang itu luar biasa Bapak, bukan seperti yang Anda bayangkan. Ekonomi kita itu, maksud saya sebagai warga bawah itu mengalami betul Mbak, betapa sulitnya. Di Malang ya, saya contoh di Malang harga tebu juga menurun. Betul. Memang ada kebijakan dari pemerintah yang sekarang itu dipermudah. Tapi di saat situasi begini ini DPR jor-joran ngomong Betul Bapak. Apalagi harga beras di supermarket aja sudah sangat melonjak tinggi loh kalau Pak. Kalau berasnya ada nggak apa-apa ya. Iya betul Bapak. Sudah mahal, nggak ada lagi. Ini betul Bapak. Jadi sudah mahal nggak ada. Ini juga menjadi problem. Saya berharap juga kepada pemerintah, kalau di Dewan ini memang akumulasi saja. Tapi permasalahan pokoknya bukan di situ kalau saya lihat. Bapak. DPR tempat teman-teman ini bersuara nggak diterima gitu loh. Lihatan ke bawah tambah ya maaf aja di Dewan DPR RI kayak begitu. Betul. Ini belum merembet ke DPR daerah loh Mbak. Iya, provinsi kabupaten. Ini provinsi kabupaten. Ini masih terpusat ke RI. Iya, betul Bapak. Daerah sama kabupaten kota bagaimana? Kan belum ini. Iya, setuju saya Pak. Ini nasional kayak gini. Dan maaf saja saya melihat kalau suara rakyat, suara masyarakat mau didengar dulu ya. Iya, betul. Pokoknya harimau itu menerkam mangsanya dikala lapar. Saya kira prinsip itu aja. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu sebetulnya ngatasi. Kita kurang apa Mbak di pemerintahannya Pak Jokowi? Saya bukan membandingkan ya, tapi pemerintahannya Pak Jokowi kondusif saya. Iya, saya setuju. Iya, karena apa? Naik listrik dibarengi BLT. Jadi ada impact lah. Jadi ada impact walaupun
BBM zaman saiki sampai saiki 10 ya. Santai. Ada permasalahan, ada solusi lah Pak solusi. Ya lebih tepatnya gitu. Ingat loh, pokoknya harimau lapar itu menerkam. Dikala lapar, lek kenyang tidur bos. Betul. Tapi saya masih mau fokus ke DPR-nya dulu karena memang yang banyak dikaji sama teman-teman di sosial media kan terkait dengan DPR ini Pak. Nah sebenarnya kalau terkait dengan anggaran DPR kan memang yang sangat tinggi itu adalah tunjangannya Pak. Kalau misalnya kita ngomong gapoknya, gaji pokoknya kan hanya sekitar 16 juta gitu Pak ya. Iya sebenarnya kalau untuk kita mah besar-besar aja 16 juta. Cuman kan untuk ukuran nasional masih bisa lah Pak kita terima gini ya. Tapi kalau kita ngomongin tunjangan yang lain nih, misal Kundapil, kunjungan daerah pemilihan, terus reses juga yang terjadi sekitar 5-6 kali dalam 1 tahun. Nah, itu dananya memang jor-joran banget Pak. Itu 3 digit gitu. Tapi kalau misal kita kaji lagi nih Pak, untuk dana Kundapil, untuk dana reses itu kan sebenarnya dari masyarakat. Ya, gimana Pak? 30 atau 80 juta per kunjung. Ada yang 80, ada yang sampai 3 digit Bapak. Itu semua tergantung dari jabatan si anggota. Apakah hanya anggota, apakah menjabat sebagai wakil ketua komisi atau ketua komisi gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ke reses tadi Pak ya. Sebenarnya dana reses dan Kundapil itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Betul. Itu kan mereka anggota turun ke daerah pemilihannya untuk memfasilitasi atas janji-janji yang mereka sudah kasih ke masyarakatnya. Apakah menurut Bapak nih, apakah hal itu masih layak untuk dipertanyakan sih Pak? Kan ini lagi-lagi reses dan Kundapil nih untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Nah kalau tanggapan Bapak nih sebagai orang media, kira-kira gimana? Namanya Kundapil nih kunjungan daerah pemilihan gitu loh, kan untuk masyarakat. Iya. Kalau saya berpendapat ada beberapa anggota dewan yang melakukan itu. Oke. Kalau Kundapil itu walaupun kita ketemu 1 kali 1 tempat ya, tapi paling ngetekno ya dikit lah Mbak ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi banyak teman-teman dewan yang sudah berkunjung. Memang ke dapilnya masing-masing. Ya yang ada yang nggak melakukan. Biasa oknum ya. Biasanya kan di konstituen partainya saja, internal partainya. Betul, tapi ada beberapa anggota dewan yang memang terjun ke masyarakat, yang mengadakan diskusi paling nggak kumpulan itu. Saya pernah meliput memang ada 1-2 anggota dewan yang melakukan itu. Kalau secara pribadi sah-sah aja saya melihat ya. Sahnya gimana nih Pak? Sah saja mereka itu kunjung gak kunjung ya sah aja karena kita memang salah pilih. Sebenarnya kesalahan dari kita sendiri ya Pak ya. Makanya janji manis itu kan juga gak. Kalau saya setelah ini terjadi saya nggak apa-apa sih Pak. Prinsip saya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa anggota dewan yang memang sampai sekarang masih konsekuen dengan omongannya. Saya sering media kita diajak lah liputan di sana ada apa atau secara diam-diam saya menghadiri acara itu memang masih ada. Tapi juga yang ya saya nggak tahu ya ada beberapa anggota dewan kan dari sini 8 ya Pak. Iya betul dari Malang sendiri 8. Kalau nilainya fantastis ya fantastis. Tapi saya menghargai karena dewan juga mahal. Betul. Untuk naik jadi anggota dewan aja kita butuh berapa miliar Bapak kan. Jadi betul, memang saya setuju. Nggak salah sih mereka. Saya nggak nyalakan dewan, nggak nyalakan. Cuma tunjangan-tunjangan itu harapan saya dengan kinerjanya. Sepengetahuan karena saya di Malang Raya Mbak, dan lingkup saya Jawa Timur, ada beberapa anggota dewan yang memang mengadakan kunjungan. Dan itu rutin. Saya tahu sekali-kali saya kan si A si B sempat saya di Situbondo, saya sempat di Banyuwangi ya memang ketemu beberapa anggota dewan. Kalau itu saya oke-oke saja. Yang penting ya jangan merasa itu loh ya. Iya, betul. Jangan merasa pinter, jangan merasa anggota dewan itu saya kira apa ya? Mewakil kita kan Mbak. Wakil rakyat. Wakil rakyat harus mewakili suara rakyat Pak ya. Kita harus diwakili. Nah, kalau saya masalah salary atau pendapatan mereka sih saya nggak masalah. Nggak saya permasalahkan. Betul. Kinerjanya saja yang jadi. Mungkin ini karena kinerjanya nggak cocok dengan
Iya, dengan tunjangan yang sangat banyak. Iya. Rakyat lagi lapar. Betul. Kalau mungkin mereka kerjanya sudah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, mungkin kita tidak akan sememberontak ini, Pak ya. Tapi saya tadi sempat highlight lah perkataan Bapak yang susah untuk di dunia pendidikan dan lain-lain. Sebenarnya untuk di Dewan sendiri, baik itu di provinsi, kabupaten ataupun nasional, itu punya jatah beasiswa, Pak. Tapi lagi-lagi kita itu susah banget untuk memberikan aspirasi kita, untuk sekedar mengeluh anak saya ini susah loh mau sekolah. Untuk memberikan aspirasi itu tuh wah, step by stepnya tuh banyak banget, Pak. Panjang banget, kayak seolah-olah tuh mereka nggak mau mendengar keluh kesah kita. Kayak ibarat orang tuh tuli gitu, budik gitu ya kalau orang Jawa bilang itu, Pak. Nah, terkait dengan salah satu case yang saya sebut tadi itu, menurut Bapak nih, alangkah baiknya apakah kita melakukan riset ulang nih, Pak, terkait DPR dan jajarannya, atau gimana menurut Bapak? Atau ya sudahlah gitu dijalani aja? Ya periode ini memang 5 tahunan. Iya, saya setuju sih, Pak. Resiko ya, kita memilih wakil memang sudah resiko. Jadi harapan saya nggak bisa. Ini posisi sekarang ini mau diperbaiki dari mana? PAW bisa, Pak? PAW juga bisa, itu kan tergantung partai. Oh iya, betul sih, Pak ya. Kita sudah milih, tapi partainya sudah setuju, mau gimana? Lagi-lagi kesalahan kita. Iya, makanya di kita saja. Saya kalau saya lebih cenderung introspeksi kita. Ini kalender 5 tahun pemerintahan harus jalan. Betul Bapak. Harus jalan. Betul. Karena kita merasakan sempat terhentinya pemerintahan. Susah loh, Mas. Betul. 97 98 kita pusing. Betul, saya setuju Bapak. Cerita dari orang tua saya. Ini sulit karena saya pelaku ya. Jadi ngapain sih gitu loh. Bukan saya nggak setuju. Boleh, aspirasi ini sangat setuju saya. Ini menggugah semua tentang dengarkan saya gitu loh. Nggak apa-apa, ini saya setuju kegiatan teman-teman demo ini setuju, saya setuju banget gitu loh. Nah, lagi-lagi ada kepentingan ya. Ini kan kita sekarang maaf saja antara aparat sama masyarakat. Betul. Sama pendemo. Iya, sebenarnya sama aja, Pak. Ini regulator semua. Iya, betul Bapak. Yang ngongkang-ngongkang ini loh ya. Makanya saya karena saya juga di 97 pernah merasakan loh. Ya begini memang harus merubah begini. Betul Bapak. Tapi kebijakan semua ada di tangan presiden. Iya. Ini semua tangan presiden. Tinggal presiden kayak hari ini mengumpulkan partai. Itu langkah-langkah bagus. Terus apalagi yang mau kita cari sekarang? Ya sepenting saya berharap itu jangan lapar lah di bawah ini. Iya, betul. Itu kuncinya, Pak ya. Kunci, ojo seret lah ya. Saya kira kebijakan Pak Prabowo presiden kita ini yang terkuat ya Pak. Terkuat. Betul. Saya kira kebijakan apapun ngomong presiden moratorium, kunjungan luar negeri, pangkas anggaran, manut semua. Tapi Bapak terkait dengan katanya kan Bapak sempat merasakan fenomena 98 lalu. Kalau dibandingkan dengan fenomena tahun ini, kira-kira apakah sama rasanya atau masih ada perbedaan yang signifikan gitu? Ini saya lagi belajar. Kalau dulu koordinasi kuat. Oke. Koordinasi kuat. Ini banyak loh individu-individu loh. Iya, saya setuju. Iya. Jadi mungkin negeri ini lagi bingung juga. Pengendalinya siapa. Kalau dulu kita pengendalinya mahasiswa gitu loh. Sekarang ini kayak kemarin sampai ojol bisa loh. Iya, betul Bapak. Ini kan sempat pusing kita dulu. Kok bisa begini malam hari lagi. Iya. Kalau kata orang tua saya nih udah jangan dilanjutin, bisa-bisa kalau dilanjutin bakal banyak yang hilang gitu Pak. Iya. Hilang nggak tahu dibawa kemana gitu. Karena kan mereka juga merasakan tragedi 98 itu sendiri Bapak. Jadi kalau saya mengamati ini seperti di Thailand. Ya revolusi itu loh. Dilakukan kayak begini yang diserangkan dewannya. Dewan, betul Bapak. Saya takut kekosongan ini. Iya. Ya ngedeni maksud saya kalau analisnya nanti memang benar. Pemerintahan ini DPR pengawasnya sampai kosong, bahaya loh. Betul. Bahaya. Jadi harapan saya teman-teman mungkin di lapangan ya
tuntutannya diselesaikan, tentunya lebih fokus lah. Saya nggak setuju kalau nggak tahu Mbak ya penjaraan ini yang bagaimana. Saya sampai ya bahasa penjaraan ini karena dulu di sempat kegiatan kita ya diarani penjaraan. Padahal ya maaf saja. Sopo sing nyolong gitu. Jadi betul Bapak. Bukan aku nggak percaya dengan pemerintah, bukan nggak percaya. Tapi aku sempat terlibat di aktivis itu, ya di kambing hitam kan gitu loh. Waktu 98 itu Bapak. Jadi kayak ke mahasiswa ini ada begini gitu loh. Jadi maksud saya, padahal kekerasan waktu itu pokoknya banget. Kalau saya melihat Kota Malang hari ini orang berjualan nggak ada, sepi loh, genting banget, sekolah diliburkan. Iya betul, satu hari diliburkan. Ini kan kayak genting banget loh. Betul. Ngapain gitu loh ya. Maksud saya, you menakut-nakutin saya, membikin kayak begini ini. Terus ya maaf saja, ada demo batal. Aku ya kan teman-teman ini. Jadi maksud saya, loh memang dibikin sekeos ini. Enggak, situasi aman-aman saja. Iya, betul. Teman-teman saya tuh banyak banget Pak yang di luar Malang tanya gimana keadaan Malang sekarang. Baik-baik aja, aman, gak ada apa-apa gitu. Malang itu ketakutannya apa kok kita ditakut-takutin. Saya bukan kan ya melihat mahasiswa Malang loh kok begini bro. Betul. Ada begini. Mana aspirasimu gitu loh. Maksud saya ayo bergerak lah, bergerak. Oh ning jero kampus tok. Aduh gimana. Ya gimana mau didengar pendapatnya Bapak ya. Soalnya kalau misal kita lihat demo-demo kemarin yang di Jakarta khususnya Pak, di sosial media sudah muncul lagi 17 plus 8 tuntutan. Salah satunya adalah undang-undang perampasan aset itu sendiri. Maksud saya kalau misal mahasiswa Malang ini nggak bergerak untuk seperti ini, gimana mau didengar gitu loh. Aset itu kalau memang dirampas ya Malang mosok hapus begini banyak jalan sepi-sepi ya. Iya betul. Ada teman kita ya aktivis tapi tak lihat di kantor aja tadi ya. Soalnya saya percaya Pak sama kekuatan mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini sendiri. Karena kan dulu zaman-zaman Soeharto yang menjabat sekian lama digulingkan sama mahasiswa juga. Saya percayalah sama kekuatan mereka. Ini kan didengar Mbak. Iya betul. Demo kan langsung langsung ada gerakannya gitu Pak. Nonaktifan. Iya. Moratorium. Perampasan aset belum. Iya. Step tujuan by step. Kalau perampasan hari ini terus kan demo perampasan aset. Bisa langsung disahkan juga. Iya. Bisa gitu Pak ya. Kan keren mumpung begini. Kalau besok lembek maunya ABCD tapi nggak mau bersuara ya. Gimana mau didengar suaranya Pak ya. Makanya kita media kan tetap melepas itu, meliput di halaman utama koran kita. Pasti kita muat itu. Maksud saya kesempatan teman-teman sekarang kalau perampasan aset mau digarap, ya oke. Betul. Garap sekarang sudah. Betul. Pesan buat teman-teman mahasiswa ini jalan sudah. Sindiran halus jalan lah. Kalau mau didengar suaranya bersuara, jangan diam aja gitu. Tapi saya mau balik lagi nih Pak ke pembahasan kita tadi yang penjarahan kata Bapak tadi. Sebenarnya kan per hari ini Prabowo itu lagi mengadakan salah satu diskusi lah dengan Komisi 1 di DPR RI Pak ya lebih tepatnya. Di mana Pak Prabowo ini sendiri berstatement bahwa salah satu undang-undang itu menyebutkan ketika kita turun aksi, demo, kita boleh bersuara, kita boleh mengeluarkan demo-demo yang gimana-gimana asalkan harus sesuai dengan batasannya. Dan batasan itu tidak meliputi atau tidak termasuk dengan aksi penjarahan itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat di Instagram, di TikTok, di mana-mana tuh ada loh Pak yang dapat rapotnya. Itu Pak itu ya anggota dewan yang itu ada juga yang dapat jam tangannya yang senilai puluhan miliar. Nah menurut Bapak sendiri nih aksi penjarahan ini sendiri bakal jadi bumerang gak sih buat masyarakat? Ini perlu diluruskan ya Kalau saya komunikasi dengan teman-teman Jakarta ditemukan Mbak, bukan dijarah loh ya, dirusak. Tapi kalau di sosial media itu kok kayak sampai rusak gitu ya Pak rumahnya ya. Lah penjaraan kan digowo mulai. Oh iya sih Pak ya. Makanya komunikasi itu yang paling penting. Saya sempat mengalami itu Mbak. Jadi bahasa itu jarah loh, jarah apa gitu loh ya. Ya memang kalau merusak ya. Tapi menjarah kan enggak sih. Makanya saya kan bingung dengan kata penjaraan. Aku kepada teman-teman, memang ini diciptakan bahasa penjarahan apa itu. Enggak lah.
bukan penjarahan. Saya kira teman-teman kalau oknum saya nggak tahu Pak. Tapi kalau pro dari demo dari mahasiswa, Kairo lah sampai penjara. Iya betul. Enggak sampai penjara. Tapi kalau merusak ya. Kalau penjarahan saya belum tahu. Mosok mahasiswa pulang bawa komputer, bawa apa? Bahasa saya di penjarahan itu ya mengambil sesuatu. Iya. Mencuri. Mencuri. Itu. Tapi kalau yang sekarang ini saya kira masih normal-normal saja. Ya. Tapi kalau disebut penjara, yang menjara sopo. Ya. Betul. Karena bisa saja kita di dalamnya ya ada orang-orang itu. Ya. Saya juga berpikir seperti itu Bapak. Karena saya korban itu korban. Jadi bahasanya itu jangan bahasa. Kalau saya di media penjarahan, makanya Memo dan teman-teman saya larang memakai bahasa penjara. Pengerusakan lah pengerusakan. Kalau penjarahan identik dengan maling mencuri. Mencuri. Kalau itu oknum di luar mahasiswa demo, saya kira ya kita nggak bertanggung jawab. Kalau ada yang menunggangi dan itu ya mungkin ngambil kamera. Kok iso ya penjaraan di kamera ngono ya? Iya. Lek maling ketemu ya kan tinggal tangkap aja itu. Agak ganjal juga. Ya, makanya ini kalau saya mengharapkan saya sangat setuju dengan gerakan ini kepada masyarakat ya memang untuk didengar memang harus begini. Tapi anarkis janganlah. Ya, betul. Anarkis jangan. Tapi lek dulu kita cuma bakar ban. Ya. Zamannya Omnibus Law juga masih bakar ban Pak ya. Kita bakar ban, terus kita dibakar. Itu jadi harapan saya kepada teman-teman yang lagi sekarang melakukan kegiatan demo, hati-hati. Iya, betul. Karena Anda juga diawasi dan harus tetap Anda jaga kesehatan, ya. Betul. Gas air mata panas bro. Betul. Aduh itu perih banget Pak. Jangan lupa dipakein odol kalau kata orang-orangnya di bawah matanya sini. Jadi teman-teman di Tebet sekarang itu tadi melaporkan teman saya di sana ya apa? Udaranya kemeripat kok panas loh iya masih disiram terus. Tapi saya harapkan Malang ya kondusif kondusif aspirasi. Betul. Tapi saya keren mahasiswa gini membatalkan saking kondusif. Saking kondusif sama membatalkan demonya Pak. Itu apa itu teman-teman ini? Pak saya izin mau izin satu pertanyaan lagi nih Pak yang dari tadi sedikit menghantui pikiran saya Pak ya. Nah selain aksi penjarahan tadi ya yang kalau kata Bapak itu pengerusakan lah bahasanya lebih tepatnya ya. Ada juga kan banyak transum terus fasilitas umum seperti halte ya kalau di Jakarta mungkin ya sampai dibakar, dirusak. Nah itu Prabowo itu sempat menyindir lah ya meng-highlight kalau itu adalah aksi makar atau tindak terorisme. Tapi di satu sisi ada juga nih Pak yang menemukan kalau yang melakukan pembakaran dan lain-lain itu justru oknum-oknum dari pihak pemerintah itu sendiri. Nah kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, apakah aksi-aksi yang sampai seanarkis itu bisa dilakukan sama teman-teman mahasiswa atau justru sebaliknya gitu? Ya, kabeh bingung membela diri. Iya pastinya Pak ya, gak ada yang mau disalahkan. Iya. Terus pemerintah sementara ya memang cari hitamnya kambing. Betul. Kambing. Sebetulnya kan cuma kita mencarikan solusi. Jadi kalau ini sudah terjadi dari ya metodenya begini-gini. Ada ditunggangi, ada mesti setuju. fasuh loh. Ya kita sebetulnya kan nggak sampai segitu ya. Iya. Kayak saya melihat di murni kegiatan teman-teman, saya kira ya memang menyampaikan inspirasi. Ya Dewan membuka lebar tapi dipageri kan dia salah juga gitu loh. Membuka lebar tapi dipageri. Iya. Kan rencananya gedung Dewan terbuka lebar untuk teman-teman. Tapi begitu kita mau nyampaikan aspirasi masih itu antara mereka mau nyampein aspirasi di depan pagar itu Pak mau ke sana tuh masih jauh banget loh Bapak. Sangat jauh banget. Jadi memang apa ya Mbak?
aspirasinya tertulis. Iya, betul. Iya diwacane iso 3 wulan kan. Atau lebih, jangan-jangan Bapak sama ganti periode. Iya, makanya banyak kayak perampasan aset itu kan udah lama toh Mbak. Iya, udah lama sampai betul. sekarang juga belum disahkan. Betul. Ya memang pergerakan mahasiswa sekarang ini yang agak mendesak ya. Kalau dulu memang ada pro dan kontra. Terus memang Pak Prabowo sekarang lagi menghadapi koruptor yang luar biasa. Iya, dia sangat bersih-bersih sama koruptor ini Pak. Luar biasa, betul. mafia migas semua. Dan ini gajah-gajah semua. Iya, betul. Ya lo untuk biaya demo kan sedikit biayanya. Jadi ini kalau saya bahasa ditunggangi oke. Tapi Pak Prabowo juga saya salut. Memang harus perang dengan ini. Betul. Perang dan perang itu Bapak didukung oleh masyarakat sebetulnya. Betul. Ya contohnya perampasan aset ini ayo diterusno. Saya kira mungkin jerah. Iya. Terus memang ya koruptor harus dihabisi Pak. Kalau mau diampuni ya monggo. Ya. Jadi ada 2 pilihan. Kalau bisa kompromi ya kita kompromi. Kalau enggak ya konfrontasi kan begitu. Betul Bapak. Pilihannya gitu, kompromi atau konfrontasi. Jadi apa berdamai boleh tapi ya negeri ini kan banyak loh. Betul. Negeri ini banyak pola pikir ya. Saya kalau merasakan di Jawa Timur, ya saya nggak tahu yang kejadian di Surabaya. Iya, Surabaya. Tapi hari ini masih berjalan demonya. Masih Bapak. Nah, di Surabaya. Saya kira tadi di Malang. Makanya saya bangun pagi. Udah bawa kamera lengkap. Sudah excited Pak ya, sudah prepare. Aduh, iya, saya udah katanya demo. Katanya teman yang ada ya, teman kita yang di sini kan fatal. Aku kebingung. Saya udah bahas sepeda motor tadi. Sepeda motor nggak memang mau ngeliput demo yang eksklusif itu. Yang katanya 8:30 tadi Pak ya. Ini sampai sekarang nggak begini aku. Loh, ini kok iso batal ya, ada apa? Ternyata mahasiswa Malang keren. Sangat ingin kondusif ya suasananya Pak ya. Ya jaga Malang. Iya kita jaga Malang. Tapi suara kan harus tetap. Betul. Jaga Malang ini dijaga damai. Malang itu mahasiswa. Betul. Kita juga harus menyuarakan hak-hak kita sebagai masyarakat kecil, masyarakat yang sipil gitu Pak ya. Kampusnya wakil. Betul. Sampai bayangkan di UB kemarin ratusan ribu ya. Betul. Wakil mahasiswa di sini. Betul. Tapi keren. Kondusif. Oke Pak, terakhir mungkin closing statement buat teman-teman yang lagi turun demo atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi melakukan aksi-aksinya ini. Terus berjuang untuk Republik lebih baik. Semangat teman-teman. Stay safe buat teman-teman ya. Selalu kondusif dan saling jaga. Jangan lupa suara kita adalah suara yang harus didengarkan oleh pejabat-pejabat tentunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast di podcast Lantai 3 ini. Tentunya jangan lupa stay safe selalu ya buat teman-teman yang lagi turun demo. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.